Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Yopreneur Official, teman-teman sekalian. Dan kali ini saya akan membahas eh, perkembangan terbaru dari JAA Lifestyle. Ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa JAA itu sampai hari ini belum ada kabarnya sedikit pun ya. Baik itu perkembangan dari strategi penjualan kayak atau dari strategi apalah begitu, dan tidak ada statement sedikit pun dari uh, yang memegang pemangku kepentingan di wilayah Indonesia. Dan ada beberapa bisnis yang perlu saya bicarakan juga. Mungkin ya ada baiknya sebelum saya lanjut, teman-teman untuk subscribe channel, like, comment, and share kepada seluruhnya teman kita yang ada di luar sana. Jadi JA Lifestyle ini ya, ini yang pertama saya bahas dulu. Nanti ada mungkin setelah JAA sedikit menyinggung Vito, sedikit menyinggung Happy 100 dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi pertama JAA, Vito, Vitup, dan apalagi satunya itu, intinya adalah menjual periklanan ya, menjual periklanan yang intinya simpelnya begini: orang deposit perusahaan lah, misal deposit ke suatu perusahaan, dan perusahaan itu nanti membagikan per kliknya kepada mitra dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini perlu saya bahas. Kenapa? Karena jangan sampai iklan itu dijadikan kedok penipuan atas dasar berbagi peluang usaha. Jadi JAA ini kan memang sudah berapa tahun yang lalu ya, 2 atau 3 atau 4 tahun yang lalu lah, kurang lebih seperti itu. Jadi digembar-gemborkan dan memang orang sudah banyak deposit, sudah jutaan member barangkali yang ikut JA Lifestyle, dan tidak jelas arahnya kemana dan apa yang dipasarkan, apa yang dijual kepada kita, apa yang kita beli. Jadi ini tidak jelas ya. Artinya ini adalah pembusukan berkedok iklan begitu kira-kira, yang mana memang ini sudah memakan korban banyak, yang artinya orang-orang itu sudah setor dana dan lain sebagainya, dan orang itu sudah apa ya, memberikan kepercayaannya kepada perusahaan ini, bahwa perusahaan inilah yang nanti akan memberikan mereka kesuksesan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, di JAA Lifestyle ini yang katanya sudah viral di India, ya katanya begitu. Ya kan, makan ada mobil-mobil sport yang berseliweran di India sana, itu iming-imingnya kan, dan ada di sebagian di Inggris, di Eropa sana ya, katanya memang sudah inilah berjalan, ada yang sukses banyak ya. Kita wallahualam kita nggak tahu itu bagaimana mereka memulai prosesnya, itu bagaimana perputaran uangnya, itu bagaimana uang itu yang datang itu digimanakan juga kita nggak tahu. Atau kalau kita husnuzon atau kita nuduh aja begitu, kita barangkali uang kita di sini yang kita deposit lempar ke sana atau bagaimana. Ini kan nggak ada klarifikasi sama sekali. Taunya hanya mendaftar di AA, mendaftar di AA, begitu aja taunya kan. Nah ini nggak jelas arahnya. Jadi lebih baik buat teman-teman yang sudah bergabung di JAA, jangan lagi mengajak orang lain. Artinya Anda juga sebagian menjadi orang yang
menambah korban baru, kan begitu kan. Lebih baik jangan ikut. Jadi karena memang JAI itu sudah saya bahas dari tahun lalu kan, sampai sekarang buktinya juga nggak ada. Artinya kalau JAI itu berjalan sesuai dengan eh, kemungkinan-kemungkinan yang telah ditawarkan itu, barangkali sudah banyak orang yang kaya dari JAA ini kan. Jadi seperti itu. Nah, hal ini memang perlu dibahas ya, dikritik, coba ditanya di penanggung jawabnya yang ada di Indonesia ini bagaimana. Kan begitu kan. Nah, artinya ini adalah uh, suatu pembodohan menurut saya, kan begitu dia. Nah, setelah dari JAA yang katanya sudah launching, yang ternyata iklannya juga nggak muncul-muncul, ada apa lagi namanya tuh, ada pelatihan klik iklan segala macam, ada dolarnya begitu, itu katanya bisa dicairkan, kan itu katanya. Tapi sampai saat ini juga banyak teman-teman saya yang tidak bisa mencairkan dana tersebut kan. Dan bahkan yang telah deposit pun ke JAA itu tidak apa namanya, tidak dapat lagi ditarik dananya. Jadi buat apa kan begitu. Jadi kalau Anda masih mengajak orang lain, masih mempromosikan JAA ini yang nggak jelas arahnya, yang ini juga akan menimbulkan korban yang baru kan. Jadi kasihan gitu. Intinya begitu. Nah, jadi tidak jauh berbeda dengan Vito ya. Vito itu kan diiming-imingi dengan 100.000 sampai dengan 500.000 per hari, tergantung klik iklan yang kita dapatkan per harinya. Nah, begitu juga kan kasusnya sampai hari ini juga kacau balau itu. Bahkan ownernya juga nggak tahu sampai di mana sekarang itu ownernya, apakah sudah di baris krimkan atau dimanapun ya kita nggak tahu. Ya namanya ya sama aja, kurang lebih seperti itu kan. Artinya ada perusahaan yang sudah mengatasnamakan Sony, ada mobil iklan dulu, ingat saya masih ada iklan bola ya kan. Jadi apakah benar memang perusahaan tersebut sudah deposit ke perusahaan dari Vito itu ya? Apakah ada begitu depositnya? Dan memang sampai saat ini juga tidak ada bukti konkret yang apa namanya, yang menyatakan bahwa perusahaan yang sudah diiklankan ini mereka melakukan deposit, walaupun memang itu sudah apa namanya, sudah menjadi rahasia perusahaan, tidak boleh dibeberkan berapa estimasi dari nilai deposit itu kan nggak boleh kita beberkan kan begitu dia. Nah, begitu juga dengan perusahaan. Ya, memang itu hak perusahaan untuk tidak tahu dan sebagainya. Tapi yang jelas memang sampai saat ini yang katanya kemarin itu maintain sampai Desember, bahkan ini pun sudah pertengahan tahun belum ada kabar ini dan itu. Jadi artinya ini ya sekedar omong kosong. Jadi memang beberapa ada teman kita yang sudah memproses memproses hal ini ke Polri begitu, dan kita tidak tahu sampai di mana sekarang apa namanya, perkembangan dan sebagainya. Kenapa? Karena memang sudah ratusan miliar ya. Kalau diakumulasikan seluruh mitra itu 350.000 dikali 1.000 orang aja udah berapa? Apalagi ini mitranya hampir 100.000, kurang lebih lah seperti itu. 100.000 kali 350.000 itu udah berapa? 300 lebih miliar kan begitu, kurang lebih. Itu banyak sekali dananya kan. Bahkan ada mitra yang belum dapat produk ya kan, sampai saat ini juga masih banyak. Dan mereka juga ya tidak tahu mau bagaimana begitu kan, bingung juga. Dan sebagai stokis juga bingung mempertanggungjawabkan hal ini kan, bingung. Dan memang sama motifnya seperti JAA itu, motifnya juga sama. Artinya motifnya itu orang deposit, dan memang kita tidak temukan depositnya itu nilainya berapa kan.
Apakah kita tidak perlu tahu berapa angkanya, tapi yang perlu kita tahu itu ada nggak bukti dari kerjasama antara perusahaan yang saya sebutkan yang pernah mengiklan di itu, dan sampai saat ini juga Vito ADS juga maintain. Ya, saya juga tidak berharap itu berjalan lagi, tapi ya intinya memang proses ini hukum dan segala macam itu tetap harus berjalan. Jadi seperti itulah kira-kira. Nah, terus kembali ke VTube. VTube itu ya apa ya? Mereka itu seolah-olah bisa VTube. Ya memang intinya jual beli VIP ya. Samalah kayak kurang lebih motifnya itu dengan Happy 100 ya. Happy 100 tadi. Jadi Happy 100 itu sempat booming dan memang hasil dari jual beli HS itu sudah sudah sangat, hasil dari HS itu kurang lebih sama kayak VIP. Jadi kita tiap hari ya kita mendapatkan berapa sekian persen nanti dijadikan HS begitu. Nah, dapatnya berapa kan begitu kan. Dan juga sama kayak VTube, kita nonton iklan, lagi-lagi embel-embelnya iklan. Kita nonton iklan dan kita kita ini nanti iklan itu bisa menjadi berapa VIP itu bisa dijual. Kalau mitra yang mau top up ke atas ini harus beli VIP sekian kan begitu, dia kurang lebih hitungannya. Ya memang ini juga tidak ada regulasi yang mengatur sebetulnya. Tetapi kalau ini namanya Ponzi ya jelas ini Ponzi. Dan Ponzi itu sudah ada badan hukum dan sebagainya. Jadi intinya apa? Intinya adalah yang namanya periklanan, yang namanya Ponzi itu kan memang dilarang. Ya dilarang dan itu melanggar peraturan undang-undang negara. Jadi seperti itu. Artinya dulu saya pernah bahas Vito, gembar-gembor membahas Vito karena saya pikir Vito ya artinya banyak yang bisa kita bayangkan di situ yang nantinya bisa memberikan banyak perubahan kepada orang lain, ya kan begitu. Mitra kita yang ikut, bahkan saya juga join 3 ID waktu itu dan nominalnya juga tidak sedikit. Artinya ya semua pada garuk kepala pada saatnya ya. Jadi itulah. Jadi teman-teman, untuk periklanan itu yang saat ini masih oke ini ya YouTube ini. Nanti kalau teman-teman klik YouTube ini, kalian akan tonton iklannya dan itulah yang real. Dan YouTube itu sudah resmi legal standingnya di Indonesia. Bahkan dunia, Google AdSense, YouTube itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi itu yang dinamakan iklan. Mereka mengiklan di YouTube. Nanti YouTube akan menyiarkannya kepada seluruh pemirsa yang kira-kira mendekati atau ya begitulah, yang kira-kira mendekati pemilik dan sebagainya, pemakai dan sebagainya. Yang orang yang kira-kira membutuhkan produk ini kira-kira orangnya begini-begini. Jadi YouTube itu bisa mengklasifikasikan orang-orang yang kira-kira membutuhkan barang ini begini. Maka potensi yang bisa dicapai oleh pengiklan juga seimbang. Apalagi sekarang dunia YouTube ini sudah sangat-sangat dahsyat sekali kan. Sama seperti kayak industri, bahkan artis-artis sudah ratusan juta, bahkan vlogger-vlogger daerah ya sama kualitasnya dengan youtuber kota gitu, pusat ya kan. Youtuber ibu kota segala macam, bahkan youtuber yang pelosok pun bisa gajian belasan sampai puluhan juta per bulan. Bahkan teman saya juga bulan ini dia gajian itu sekitar belasan juta, ada yang 40 juta ya. Jadi artinya kan peluang untuk YouTube ini memang betul-betul real, tanpa deposit, tanpa bayar di awal, tanpa ini dan itu, cukup take on kamera begini
kita bicara apa yang kita perlukan, apa yang kita sekiranya yang bisa bermanfaat kita bicarakan. Dan itu YouTube lah nanti yang akan nge-share kepada seluruhnya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi berbisnislah dengan YouTube, bikin konten sebanyak-banyaknya yang bermanfaat, insya Allah, orang suka. Oke, saya pikir itu sharing kita pada kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Dan semoga setelah ini kita akan menemukan mereview bisnis-bisnis yang mana yang legal standingnya, mana yang belum, kelebihan, kekurangan dan sebagainya. Kita akan review dan kita akan kupas tuntas. Oke, saya pikir itu. Sampai ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Saya Reverdianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.